saya akan membahas bab 4 tentang IP address dan subnetting. Kita lanjut ke materi. Materi yang dibahas ada pengenalan IP address dan subnetting, IP publik dan IP privat, class pool dan class addressing, kasus subnetting, konsep blok subnetting, konsep switch dan router. Lanjut. Pengenalan IP address dan subnetting. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identifikasi unik yang digunakan untuk mengenali perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, termasuk internet. IP address memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan. IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu V4 dan V6. V4 ini adalah format yang paling umum digunakan, yang terdiri dari 4 angka yang dipisahkan dengan titik, misalnya 192.168.0.1. Setiap angka bisa bernilai antara 0 hingga 255, sehingga memungkinkan ada sekitar 4,3 miliar alamat unik. IP V6 diperkenal dengan format yang lebih panjang, terdiri dari 8 kelompok angka dan huruf yang dipisahkan dengan tanda titik 2 seperti 2001, ODB 8, 85A3, 0000, 0000, 8A2E, 03, 70, 7334. IP V6 memiliki jumlah alamat yang jauh lebih besar, memungkinkan miliaran perangkat untuk terhubung ke internet. Sedangkan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau kelas-kelas A, B, dan C yang sudah diatur. IP publik dan IP privat. IP publik adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat atau jaringan di internet. IP ini dapat diakses secara langsung dari mana saja di dunia selama ada koneksi internet. IP privat adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses langsung melalui internet. Biasanya digunakan untuk perangkat di dalam rumah, kantor, atau jaringan pribadi lainnya. Di sini ada alamat IP privat. Lanjut, class pool dan class addressing. Class pool merujuk pada metode pengalokasian dan pengelompokan alamat IP berdasarkan kelas yang ditentukan secara statis dalam model class pool addressing. Sistem class pool digunakan sebelum metode classless interdomain routing atau CIDR diperkenalkan. Class addressing atau class pool addressing adalah cara lama dalam pembagian dan pengalokasian alamat IP di jaringan komputer. Dalam sistem ini, alamat IP dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan bagian awal atau bit pertama dari alamat tersebut. Setiap kelas memiliki tujuan dan ukuran jaringan yang berbeda, sesuai dengan jumlah host yang bisa didukung dalam jaringan tersebut. Nah, ini juga ada gambarnya. Oke, bisa dilihat ya. Lanjut. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kalian harus melakukan beberapa proses seperti traffic yang sudah sesuai, menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, subnet mask, menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN, IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Dan yang terakhir ada range IP. Langkah-langkah melakukan traffic. Dan di sini ada langkah-langkah melakukan traffic. Dan ini juga ada langkah-langkahnya, bisa dilihat. Yang terakhir, konsep blok subnet. Konsep blok subnet merujuk pada proses membagi suatu jaringan IP besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil, sehingga memudahkan pengelolaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Dalam subnetting, kita memecah sebuah blok alamat IP besar menjadi blok yang lebih kecil atau subnet dengan menyesuaikan subnet. Maaf, ini yang terakhir, switch dan router.
Switch fungsinya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dan mengarahkan data antar perangkat berdasarkan MAC address. Layer bekerja pada layer 2 atau data link layer dari model OSI. Penggunaan menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lain di dalam jaringan yang sama. Cara kerja menggunakan tabel MAC untuk mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju. Keuangan efisien dalam jaringan lokal mengurangi tabrakan atau kolision dan meningkatkan performa. Router fungsinya menghubungkan berbagai jaringan misalnya LAN ke WAN dan mengarahkan data antar jaringan berdasarkan IP address. Layer bekerja pada layer 3 network layer dari model OSI. Penggunaan menghubungkan jaringan lokal LAN ke internet atau jaringan lain. Cara kerjanya menggunakan tabel routing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.